Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya Allah, salatan wa salaman ya Rasulullah. Alhamdulillah, saat ini saya Wedi Samsudi MPDI, dosen tetap Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Ibrahimi Sukoharjo Pondok. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi yang saya ampu, yaitu dasar-dasar pendidikan dengan materi pengertian pendidikan, yang mana ini juga merupakan pertemuan yang keempat di materi kuliah dasar-dasar pendidikan. Di antara pengertian ini, bagaimana nanti para calon guru, yaitu mahasiswa yang saat ini berproses untuk menjadi pendidik, bagaimana juga hadir mengetahui dan memahami secara mendalam, mendasar, menyeluruh terkait dengan makna pendidikan itu sendiri, yang mana di dalamnya yaitu ada istilah menumbuh dan mengembangkan potensi para peserta didik sehingga akhirnya bisa melahirkan manusia yang baik, yang memiliki nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga memiliki budi luhur yang dimiliki oleh Islam. Jadi bagaimana nanti mahasiswa bisa memahami itu semua menjadi seorang pendidik. Di antaranya juga nanti bagaimana calon pendidik ini harus tahu, paham bagaimana memahami proses yang dilakukan oleh seorang pendidik. Di antaranya kita harus berjuang untuk bagaimana tahu tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu. Karena setiap peserta didik memiliki potensi-potensi yang berbeda. Jadi nanti bagaimana seorang pendidik harus tahu tentang proses untuk tahu potensi itu yang dimiliki oleh peserta didik. Tentunya ada beberapa hal yang perlu diketahui dan dipahami oleh seorang pendidik. Di antaranya kalau kita memahami tentang usaha secara sadar, makna dalam pengertian pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di sana kita ada banyak hal yang dilakukan untuk dilakukan usaha itu secara sadar yang dilakukan oleh seorang pendidik. Bagaimana harus tahu dan memahami tentang usaha yang secara sadar itu. Di antaranya nanti dalam proses menumbuh dan mengembangkan potensi peserta didik itu, seorang pendidik harus tahu dan bagaimana cara menegati, mengatur strategi, dan juga harus tahu istilah, metode, teknik, taktik, dan model pembelajaran. Karena ini adalah bekal utama menjadi seorang pendidik yang profesional, yang pada akhirnya bagaimana menjadi pendidik yang kehadirannya memang betul-betul ditunggu, dan ketidakhadirannya memang betul-betul dirindu. Lewat bekal ini, beberapa hal istilah ini juga perlu kiranya dipahami, karena ini menjadi bagian dari proses menumbuh dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta. Jadi video ini akan banyak mengupas tentang makna hal tersebut. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya Allah, salatu wa salam ya Rasulullah.
Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya diberikan sehat oleh Allah sehingga bisa melanjutkan materi kita. InsyaAllah ini merupakan pertemuan yang keempat, yaitu tentang pendidikan, yang mana ini juga sangat penting kita pahami bersama menjadi seorang pendidik. Untuk lebih barokahnya pertemuan pada hari ini, marilah kita buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siapkah hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita? Oke. Pendidikan adalah masalah yang sangat penting bagi manusia, karena pendidikan menyangkut kelangsungan hidup manusia. Sungguh luar biasa ketika kita membaca pendidikan, arti dari pendidikan itu. Masalah yang sangat penting bagi manusia. Kalau masalah yang sangat penting ini kan luar biasa gitu ya. Karena pendidikan menyangkut kelangsungan hidup manusia. Sungguh luar biasa. Dan kita mungkin merenung sejenak. Kira-kira ketika di dunia ini gitu ya, tidak ada yang namanya pendidikan, bagaimana kiranya kita hidup di sini ya. Khususnya di dalam kelas ini gitu ya. Kira-kira kalau tidak ada pendidikan seperti apa? Antara satu dengan yang lainnya tidak tahu dan memahami bahwa dirinya dan dirinya yang lainnya ini adalah sahabat gitu ya. Dirinya dengan dirinya adalah keluarga. Kalau di antara kita tidak ada yang memahaminya, bagaimana kita? Seberaut gitu ya. Apalagi ketika kita ada di luar kelas bersama masyarakat banyak gitu ya. Kalau seandainya tidak ada pendidikan, seperti apa kiranya? Ini sungguh luar biasa ketika kita mencoba untuk memahami tentang pendidikan itu. Yaitu adalah menyangkut kelangsungan hidup. Bagaimana kita hidup bersama ini tentram di antaranya. Bisa memahami antara sesama. Oke, kita lanjutkan. Pendidikan dalam makna yang sederhana adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Istilah sederhana terkait dengan pendidikan yaitu untuk menumbuh dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Karena setiap peserta didik, setiap manusia itu memiliki potensi-potensi yang memang sudah dibawa itu ya dari dirinya. Mulai sejak lahir sudah ada yang memiliki yang mananya potensi gitu ya. Karena setiap manusia memiliki potensi yang memang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah ini di antara ketika kita mencoba memahami tentang pendidikan, kita mencoba untuk menumbuh dan mengembangkan potensi itu. Baik potensi yang dibawa mulai dari lahir atau mungkin lingkungan juga berpengaruh gitu ya. Ini. Dalam pendidikan juga dilakukan penanaman nilai-nilai dan norma serta mewariskan pada generasi berikutnya untuk ditumbuh dan dikembangkan dalam kelangsungan hidup manusia. Bagaimana peradaban suatu masyarakat di dalamnya berlangsung dan terjadi suatu proses pendidikan sebagai usaha manusia untuk melestarikan hidupnya. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu hasil peradaban bangsa itu sendiri. Nilai dan norma masyarakat yang berfungsi sebagai falsafah di dunia pendidikan.
sekaligus jati diri warga negara bangsa yang memiliki pemikiran dan berperilaku secara turun-temurun hingga kepada generasi berikutnya untuk menuju kelangsungan hidup manusia yang sempurna. Inti di antara nanti ketika kita menjadi bagian dari pendidikan, yaitu kalian saat ini yang berproses diri untuk menjadi seorang pendidik, maka di antaranya nanti kita harus bisa menumbuh dan mengembangkan potensi yang tadi, sehingga nanti kita bisa melahirkan para peserta didik yang memiliki nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Atau mungkin kalau tadi ada istilah di antaranya adalah bagaimana kita bisa mencetak warga negara yang baik. Karena di antara tujuan pendidikan itu sendiri di antaranya adalah bagaimana kita bisa mencetak warga negara yang baik. Kalau kita bisa berhasil luar biasa gitu ya. Yang khawatir ketika kita ada dalam posisi yaitu pendidik gitu ya. Sungguh luar biasa dari apa yang kita lakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan diartikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan di dalam undang-undang sendiri sudah dicantumkan, disampaikan tentang makna pendidikan itu sendiri, yaitu usaha sadar. Dari kalimat ini usaha sadar berarti kita yang menjadi bagian dari pendidikan, seorang pendidik, bagaimana kita bisa memaknai tentang kalimat ini? Usaha sadar. Ada usaha yang secara sadar dilakukan oleh seorang pendidik. Usaha ini kalau kita renungi, kalau kita pinjam dari istilah yang ada dalam filsafat, ada banyak hal yang mungkin kita bisa ambil gitu ya. Usaha. Kira-kira usaha kita apa saja harus kita lakukan untuk menumbuh dan mengembangkan potensi tadi gitu ya, peserta didik itu. Di antaranya usaha yang harus kita lakukan ada perencanaan, gitu. Ada rencana pembelajaran, kita persiapkan apa yang harus kita lakukan gitu. Sebelum kita masuk dalam kelas. Ada beberapa persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pendidik itu. Di antara ada perencanaan tadi ya, rencana pembelajaran. Kira-kira ada apa di dalamnya gitu ya. Kita harus tahu dulu gitu. Kondisi peserta didik kita itu seperti apa gitu di dalam kelas. Yang jelas kita dari awal sudah tahu dan paham bagaimana kondisi peserta didik kita. Kita akan gampang menyesuaikan diri dengan materi yang sudah dipersiapkan oleh kita, maka kita akan gampang untuk menentukan dengan materi yang ada kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama adalah pendekatan. Yang kedua adalah strategi, kita tahu, kita pahami itu. Ada metode, ada teknik, ada taktik, ada model pembelajaran. Ini semua masuk dalam istilah usaha yang harus kita persiapkan. Untuk tahu dan bagaimana yang harus kita lakukan, kira-kira pendekatan kita itu seperti apa yang harus kita lakukan. Atur strategi sebelum masuk ke dalam kelas, ini sudah tergambarkan bagaimana kita menjadi seorang pendidik. Nanti masuk aja ke dalam kelas sudah apa yang harus saya lakukan, itu sudah tergambarkan. Dan ketika kita mulai materi pelajaran, apa yang harus kita lakukan, materi inti disampaikan, nanti dengan metode apa, itu semuanya sudah tergambarkan dalam strategi. Nanti dipertemukan dengan anak yang banyak akal gitu ya, banyak akal mungkin nakal itu istilahnya ya.
Karena ayah ini menyampaikan tidak ada anak yang nakal, yang ada adalah anak yang banyak akal. Bagaimana kita menghadapi anak di dalam kelas yang mungkin memanfaatkan akalnya itu, gitu ya. Nah, itu sudah semuanya sudah tergambarkan. Umpama nanti ada penampilan dari wajah-wajah yang ditampilkan oleh peserta didik, ini yang berkaitan dengan psikologi, gitu ya. Kita sudah tahu, jadi seorang pendidik, apa yang harus dilakukan ketika ada salah satu di antara peserta didik itu ada yang tidak fokus, gitu ya. Ya kita harus bisa memahami dan bagaimana yang harus kita lakukan, gitu ya, menjadi seorang pendidik. Usaha secara sadar yang dilakukan oleh kita, gitu ya. Terencana mewujudkan suasana belajar di dalam sudah saya sampaikan barusan ini ya. Ada suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Tadi kan saya sampaikan potensi tadi ya. Nah, kita agar gampang nanti mengembangkan, menumbuh dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik yang kita lakukan jadi seorang pendidik, gitu ya. Mengembangkan. Sehingga pada akhirnya dari apa yang kita lakukan, dari proses pembelajaran itu, ini bisa memiliki yang namanya apa? Memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini semuanya akan tercapai ketika kita sudah bisa berproses diri untuk menjadi seorang pendidik nanti. Jadi kalian, mahasiswa, ini semuanya harus berusaha untuk bagaimana menjadi guru atau mungkin pendidik nanti. Semuanya nanti ini. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjutkan, dipersilahkan. Monggo, Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak menjelaskan tentang potensi anak. Bagaimana kita sebagai guru mengembangkan potensi anak dengan baik, yakni secara individu. Oke. Cara mengembangkan potensi anak. Karena setiap anak memiliki potensi, gitu ya. Monggo, sebelum saya jelaskan, mungkin ada yang mau memberikan penjelasan, dipersilahkan. Monggo, Pak. Ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Darussulandari. Saya akan menjelaskan mengenai potensi, bagaimana cara kita bisa melihat potensi di dalam diri kita. Baik, setiap orang itu pasti memiliki potensi. Tidak mungkin adanya manusia tanpa potensi. Tapi tergantung kita bisa mengerti potensi di dalam diri kita sendiri atau tidak. Kita bisa mengutip perkataan dari Albert Einstein yang mengatakan Sebentar dulu, Pak. Tadi yang ditanyakan itu kan mengembangkan potensi, gitu ya. Bagaimana cara mengembangkan potensi itu, Pak? Monggo. Dipersilahkan, Pak. Menurut saya, Bapak, yang pertama kali bisa melalui observasi, baik secara langsung maupun tidak, dan juga bisa di dalam kelas maupun di luar kelas, kita bisa melihat anak didik tersebut tertariknya ke arah mana. Lalu selanjutnya bisa melalui tes yang kita bisa ambil sampelnya, atau juga dari berbagai angket yang kita sebar, lalu kita lihat di titik mana mereka itu condong ke arah potensi mana. Selanjutnya juga bisa melalui sesi konsultasi atau pendekatan secara pribadi di dalam anak didik tersebut. Itu aja dari ada yang lain mungkin bisa memberikan tambahan pendapat dari apa yang disampaikan oleh teman kita di depan tadi, yaitu cara mengembangkan potensi-potensi tadi. Karena setiap kita seorang pendidik itu memang bagaimana harus bisa mengembangkan potensi-potensi itu, gitu ya. Dan juga bisa menyelesaikan gitu, dengan apa yang dimiliki oleh peserta didik kita, gitu ya. Ada lagi mungkin yang bisa menyampaikan, monggo. Udah ada? Oke.
bagus juga yang disampaikan tadi oleh Mbaknya itu yang di sebelah. Jadi memang perlu yang kita lakukan di antara cara mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik kita. Ada banyak hal yang dilakukan. Di antaranya mungkin ada observasi dan juga tes dan juga ada apa yang dilakukan, bisa konsultasi atau mungkin apa. Paling tidak juga saya tambahkan, di antaranya kita mungkin bisa bertanya kepada orang tuanya gitu. Konsultasinya tidak hanya kepada temannya yang di sebelah gitu ya, yang tiap hari bersama gitu, bermain atau mungkin belajar gitu ya. Tapi kita juga bisa tahu tentang background keluarganya gitu ya. Ketika kita dihadapkan dengan salah satu mungkin gitu ya, ada anak kok beda gitu dengan anak yang lainnya gitu ya. Di antara mungkin di dalam kelas sering apa gitu ya, anggapannya ini anak kok terasa bandel atau mungkin bodoh gitu ya dari yang lainnya, atau mungkin yang kita kenal tell me gitu ya. Apa tell me? Telat mikir gitu ya. Ini juga kita menjadi seorang pendidik gitu ya, dihadapkan dengan anak yang tell me atau mungkin banyak akal atau mungkin apa itu, kita juga harus memberikan juga itu ya, pengetahuan kita, materi yang kita harus berikan juga kepada peserta didik yang seperti itu gitu ya. Karena ada prinsip dan juga ada undang-undang gitu juga ya yang sudah diatur bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelajaran dengan baik gitu ya. Dan juga dalam prinsip pendidikan juga ada gitu ya. Ada prinsip persamaan gitu ya. Baik walaupun kondisi anak seperti apa, kita ada prinsip persamaan dalam pendidikan gitu ya. Jadi tidak boleh membedakan bahwa ini ada tell me, ada yang cerdas, ada yang tidak gitu ya. Awas, kita ada prinsip pendidikan Islam, yaitu prinsip persamaan hak. Jadi ketika kita dihadapkan dengan anak seperti itu, paling tidak tadi observasi gitu ya, juga ada tes dan juga ada apa yang dilakukan. Paling tidak tadi kita harus konsultasi dengan orang tuanya. Kira-kira apa yang dilakukan di rumah. Kalau kita lihat cerita ada itu saya baca gitu ya, ada di YouTube saya pernah lihat itu ya, film India yang menggambarkan di sana sekolahan gitu ya, yang mana menceritakan anak yang mungkin tadi bodoh atau bandel gitu ya, ini sampai berapa lembaga sudah diikuti itu, dihadapi seperti itu, sehingga lembaga ini tidak kuat, tidak mampu menghadapi ini, sehingga harus pindah-pindah gitu. Tapi pada suatu saat pindah ke salah satu lembaga yang di sana memang sebenarnya dari awal juga diuji gitu dengan anak seperti ini gitu ya. Karena saking telminya, bodohnya gitu ya. Tapi satu waktu ternyata dipertemukan dengan salah satu pendidik yang luar biasa gitu ya. Profesional juga itu guru ini. Padahal semua guru sudah angkat tangan gitu. Termasuk kepala sekolah pun sudah angkat tangan gitu ya. Tapi ada salah satu guru gitu ya, guru baru gitu ya. Guru pelukis gitu ya. Hadir di sini gitu ya. Sama seperti guru-guru yang sebelumnya gitu ya, masuk seperti biasanya di kelas itu nyampaikan. Memang betul ternyata dihadapkan dengan anak yang telmi tadi gitu ya. Oh ini apa gitu. Yang dilakukan oleh guru ini ya ada percobaan juga di awal itu ya, ada tes, ada observasi tentunya gitu ya. Dilihat ini apa sebenarnya yang terjadi sama anak ini. Apakah memang betul ini seperti yang diceritakan oleh guru-guru yang lainnya gitu ya. Coba tanya sama temannya, teman dekatnya gitu ya, tanya. Ini memang seperti ini. Pak, oh ya. Terus ini di mana? Rumahnya di mana? Oh, ini orang jauh, Pak. Ini rumahnya di sana. Oke. Ternyata dalam kelamaan si guru ini ternyata pergi ke rumahnya, ingin tahu bagaimana sebenarnya anak ini gitu. Setelah nyampe ke rumahnya, luar biasa, orang yang memang keluarga yang memang berpendidikan gitu ya. Di sana ada bapak, ada ibu dan juga ada kakak.
Dan yang satunya anak yang dikatakan Telmi tadi. Dilihat, ditanya dari awal, memang diceritakan dari lembaga-lembaga sudah disampaikan ini memang lain lagi ini tidak sama kakaknya ini gitu. Kakaknya luar biasa, tidak seperti dia gitu. Ini bolos apa itu. Dari ini kalau karena pendidik ini memang sudah tahu dan paham tentang psikologi, sudah tahu gitu. Sudah dapat bocoran satu apa? Oh ternyata ini lebih senang sama kakaknya gitu ternyata diantaranya pada akhir penyampaian dari keluarga itu gitu ya. Ternyata coba saya ingin lihat Pak, apa yang dilakukan anak ini, kamarnya di mana gitu. Ternyata ketika dibuka kamar itu langsung gitu lihat, subhanallah gitu. Dilihat dari dinding ini, ternyata anak yang dianggapnya Telmi gitu, bodoh katanya semua orang di kelas itu, di sekolah itu. Ternyata kata seorang pendidik ini yang memang profesional, yang memiliki semua apa yang disiapkan oleh seorang pendidik, semuanya dimiliki oleh guru ini gitu ya. Semuanya sudah bisa dibaca. Lewat filsafatnya sudah bisa membaca. Ternyata gambar ini ternyata bermakna sekali ini. Ternyata ini gambarnya planet ini. Ini ternyata lautan yang isinya di dalamnya ada banyak apa gitu, hewan yang ada di lautan. Semuanya yang digambar bermakna semuanya gitu, tulisan gitu ya. Padahal di dalam kelas memang betul gitu ya. Tulisan bahasa Inggris itu seperti semut berjalan gitu ya. Hitung-hitungan aja 2 tambah 2 menjadi 200 itu. Padahal seperti itu praktiknya itu ya. Nah, ternyata guru ini menemukan gitu ya. Sungguh luar biasa. Mungkin belajar filsafatnya luar biasa gitu ya. Cara mendalam, mendasar, menyeluruh gitu ya. Dan sistematis itu ya mungkin ya. Saya pinjam istilah dalam filsafat. Ternyata luar biasa guru ini bisa membaca gitu ya. Apa yang dihasilkan oleh anak ini gitu ya. Ternyata luar biasa semuanya. Terus ada apa lagi Pak? Ditunjukkanlah sebuah buku gitu ya. Buku gitu ya. Ternyata setelah dibuka apa gitu ya. Ternyata lukisan, gambar gitu ya. Dari awal gambarnya ada ayah, ada ibu, terus sampai akhir-akhir ada kakak, ada dirinya gitu ya. Ada 4 itu ya. Dari awal ada 4 itu ya. Ada 4 gambar. Ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan dirinya. Ternyata pada akhirnya apa di lukisan ini? Sampai lembaran terakhir dirinya gitu ya. Anak ini gitu. Ternyata hilang. Jadi gambar itu ada berapa? Ada 3 ternyata. Dibuka lagi sama gurunya itu. Dibuka terus itu ya. Dibuka. Sampai terakhir. Gambar terakhir ternyata tidak ada. Oh, ya sudah, saya sudah paham. Di bawah itu ya. Dilihat gitu semuanya. Keputusannya anak ini sebenarnya tidak seperti apa yang dikatakan oleh teman-temannya dan guru yang ada di sekolah itu. Anak ini memiliki apa gitu, harta karun gitu ya, kecerdasan yang mungkin kalau kita ini bina, kita bimbing ini dengan benar akan melebihi orang-orang yang lain. Ternyata betul. Setelah semuanya selesai observasi, terus ke rumahnya sudah selesai, guru ini langsung gitu ya pergi sekolah lagi kembali, lalu menghadap kepala sekolah. Bapak, saya mohon izin, ya, kenapa? Saya mau izin khusus anak yang ini, saya minta secara khusus tiap hari selesai jam pelajaran ini tidak boleh pulang, harus bersama saya. Ya sudah. Senang banget ini kepala sekolahnya itu, karena menghadapi anak ini yang satu ini sungguh luar biasa gitu ya, makan waktu dan semacamnya gitu ya. Nah ternyata betul dilakukan. Dari materi yang satu, matematika yang dulunya 2 tambah 2, bahasa Inggris, dan semua lambat laun itu ya, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh guru ini, memang ada proses yang dilakukannya gitu, ada butuh waktu gitu. Ternyata dari semua materi pelajaran yang ada di kelas itu, anak ini menjadi tahu dan paham gitu ya. Materi-materi yang sudah dipelajarkan, diajari oleh teman-teman yang lainnya, ternyata anak ini lebih paham lagi gitu ya.
Kecerdasannya melewati kecerdasan teman-teman yang lainnya di kelas itu. Sungguh luar biasa ini gitu ya. Berkat siapa? Berkat pendidik ini yang profesional, karena tahu gitu yang dilakukan gitu ya. Usaha apa yang secara sadar dilakukan oleh peserta didik ini gitu ya. Lainnya di antaranya. Pada akhirnya ternyata anak ini dengan berkat pendidik yang tadi, ternyata ini menjadi orang nomor 1 di sekolah itu. Lebih-lebih di bidang minat dan bakatnya yaitu melukis. Ini menjadi seorang pelukis di kelas di lembaga ini nomor 1 di sekolahnya. Sungguh luar biasa gitu ya. Jadi kita menjadi seorang pendidik ya harus sadar diri gitu ya. Jadi di antara kita, kenapa kita harus belajar filsafat? Di antaranya bagaimana kita diarahkan diri ini menjadi seorang pendidik gitu ya. Kita harus paham, kita menjadi bagian dari pendidikan, apa yang harus kita lakukan menjadi seorang pendidik. Jadi kalian jangan khawatir gitu ya. Kalau kalian mengikuti semua apa yang ada di lembaga ini yang kita cintai dari semester 1, 2, 3, 4 sampai selesai gitu ya. Kalian ikuti, kalian ketahui dan pahami secara seksama gitu ya. Ya, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, yaitu menjadi guru yang profesional, guru yang impian, guru yang kedatangannya betul-betul ditunggu dan kehadirannya memang betul-betul dirindu gitu ya. Jadi kita pahami gitu ya dari kalimat-kalimat tadi gitu ya. Bagaimana kita berusaha untuk menumbangkan potensi peserta didik kita. Karena butuh waktu, butuh proses yang harus kita lakukan untuk mencetak para peserta didik itu menjadi orang baik gitu ya. Oke. Paham? Ada pertanyaan lagi mungkin sebelum kita akhiri? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, yang terakhir ini kita bisa merenungi apa sih fungsi pendidikan sebenarnya gitu ya. Ketika kita mencoba menjadi bagian dari pendidikan itu, sebenarnya apa sih fungsi pendidikan? Coba kita renungi kalam berikut itu ya. Manusia tidak dapat berlari secepat kuda, tidak dapat terbang seperti burung, tidak dapat menyelam seperti ikan, tidak mempunyai tenaga sekuat gajah, serta kemampuan-kemampuan lain. Anugerah, akal, pikiran, setapak demi setapak menyamai makhluk lain dan akhirnya menjadi jauh melebihi kemampuan makhluk-makhluk lainnya. Coba, apa yang bisa kita ambil dari perenungan makna dari fungsi pendidikan? Kita mungkin tidak bisa seperti kuda gitu ya, larinya gitu ya, secepat kuda. Kita manusia yang memiliki kemampuan terbatas gitu ya. Dan kita mungkin tidak bisa terbang seperti burung yang bisa loncat ke sana kemari gitu ya. Dan kita mungkin tidak bisa menyelam gitu ya. Seperti ikan yang biasa menyelam gitu ya. Setiap saat di lautan yang luas gitu ya. Dan kita mungkin tidak bisa mempunyai tenaga sekuat gajah. Yang secara fisik mungkin kita kalah gitu ya. Otomatis kekuatan kita juga kalah gitu ya. Dan juga kemampuan-kemampuan yang lainnya. Tapi Allah berikan kepada kita akal, pikiran kita gitu ya. Kita fungsikan, kita perankan akal. Yang pada akhirnya mungkin kita akan melebihi kekuatan-kekuatan burung tadi, kekuatan kuda. Apa? Ternyata manusia dengan akal pikirannya bisa menciptakan kuda gitu ya. Kijang kuda yang secepat itu ya, suar gitu ya. Ini ciptaan manusia gitu, karena akal diberikan gitu ya. Kita mungkin tidak bisa terbang seperti burung. Ternyata dengan akal pikiran yang diberikan oleh Allah kepada kita, sungguh luar biasa. Kita bisa menciptakan sesuatu, bisa terbang juga akhirnya gitu ya. Dan melebihi terbangnya burung gitu ya. Sampai ke luar angkasa. Kira-kira ada enggak burung yang hidup di sana ini? Ternyata manusia gitu ya. Ini. Kita mungkin tidak bisa menyelam. Ternyata
juga bisa menyelam pada akhirnya, bisa menciptakan kapan? Celah. Dan juga ternyata kita mempunyai tenaga yang tenaga itu bisa melebihi gajah gitu ya. Gajah mungkin hanya bisa merobohkan ini kalau kita gajah itu nabrak gitu ya. Tapi manusia dengan akal pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kekuatan gajah itu kalah dengan kekuatan manusia apa? Manusia hanya bisa menciptakan mungkin bom itu ya. Duar. Bisa meluluhlantahkan ini gitu ya. Nah ini karena akal pikiran kita. Jadi kita menjadi manusia jangan khawatir gitu ya. Yang menjadi bagian dari pendidikan yaitu pendidik atau guru. Jadi jangan khawatir ketika kita dihadapkan dengan sebuah peristiwa atau mungkin apa gitu ya. Dengan apa yang kita hadapi di dalam kelas atau mungkin di luar kelas. Jangan khawatir. Kita punya akal pikiran yang bisa menumbuh dan mengembangkan tadi potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Ini jangan khawatir. Karena kita punya akal yang jelas, kita harus lebih tahu dan paham daripada peserta didik. Kita persiapkan semuanya gitu ya. Mudah-mudahan yang sedikit saya sampaikan ini bisa bermanfaat, barokah kita dapatkan. Kita akhiri pertemuan kita dan insyaallah kita akan bertemu kembali untuk melanjutkan tentang materi pendidikan. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.